Ketiga anak saya bersekolah di sekolah Montessori. Baru-baru ini seorang teman bercerita tentang anaknya yang cerdas, energik, dan selalu ingin tahu yang selama ini bersekolah di sekolah Montessori. Sampai suatu ketika ia di PHK, memaksanya untuk memindahkan anaknya ke sekolah umum yang tidak berbayar. Ketika ia menjemput anaknya dari halte bis sekolah, hari demi hari dia mulai menyadari sesuatu. Ia berkata, "Saya lihat sinar matanya meredup, semangatnya padam." Dia tidak berbicara tentang nilai anaknya di sekolah yang baru, atau kualifikasi guru, ukuran kelas, atau kegiatan ekstrakurikuler. Dia tidak berbicara tentang bagaimana anaknya bisa bersaing dengan Cina, atau meningkatkan pendapatan per kapita negara kita. Dia berbicara tentang sinar api dalam dirinya. Redup, padam. Bagi saya, meniupkan api dalam diri anak, yaitu keinginan dalam diri anak untuk belajar dan berkembang, adalah perbedaan mendasar antara sekolah Montessori dan sekolah tradisional. Sekolah konvensional menganggap anak-anak perlu diberi insentif untuk belajar, bintang, nilai A, pita kehormatan. Jika tidak, anak-anak harus dihukum, nilai yang buruk, dan lain-lain. Sekolah Montessori menganggap sebaliknya. Anak-anak tidak perlu dipaksa untuk belajar. Bahkan anak-anak secara alami tertarik untuk belajar. Perhatikan anak-anak menjelang usia taman kanak-kanak. Mereka menyentuh semuanya, mengambil, membolak-balik, mencicipi. Sebelum menginjakan kaki di sekolah, mereka telah belajar berdiri, berjalan, berenang, menyanyi, berhitung, naik sepeda, sebagian bahkan membaca. Kemudian anak-anak yang energik ini yang selalu ingin tahu, yang berprestasi di usia 6 tahun berubah menjadi 12 tahun yang selalu bertanya, ini akan ada di dalam ulangan, atau kita akan dinilai atau tidak. Semangat yang mereka punya di usia 6 tahun hilang begitu saja, kita yang memadamkannya. Sebaliknya, sekolah Montessori menyalakan api tersebut melalui pembelajaran aktif, kecepatan diri, kerjasama, kegiatan menantang, sistem yang menyenangkan. Mereka mendorong berpikir divergen daripada berpikir konvergen, inovasi daripada standarisasi. Montessori melakukan semuanya tanpa nilai, tanpa tes, tanpa pekerjaan rumah. Caranya? Dari sejumlah alasan. 2 di antaranya. 1. Kelas lintas usia. Ruang kelas Montessori memiliki rentang usia per 3 tahun. Usia 3-6 tahun di satu kelas, usia 6-9 tahun di kelas berikutnya, dan seterusnya. Kelas lintas usia memungkinkan yang lebih tua untuk menjadi pemimpin, sementara yang lebih muda memiliki pengalaman bekerja sama dengan teman sekelas yang lebih tua. Guru tidak berdiri di depan kelas memberikan informasi yang sama kepada 30 anak dan meminta mereka untuk membuka buku di halaman yang sama. Sebaliknya, guru bergerak mendekati murid satu persatu atau dalam kelompok kecil. Kelas lintas usia memungkinkan anak mengerjakan penjumlahan duduk di samping anak yang mengerjakan perkalian. Masing-masing tidak hanya dapat melihat apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari dan di mana mereka di masa lalu. Bagaimana hal itu menjadi sebuah gambaran besar. Melihat gambaran besar menjadikan siswa mengambil bagian dalam pembelajaran mereka, sebuah elemen penting dalam memperkuat hasrat belajar anak secara alamiah. Hal ini yang mendorong alasan kedua, mendorong minat siswa pada saat minat itu sedang panas-panasnya. Seorang guru Montessori bercerita pada saya tentang siswi berusia 8 tahun yang tertarik dengan soal-soal pembagian. Setelah menunjukkan beberapa contoh, sang guru memperhatikan siswi tersebut menyelesaikan soal pembagian sederhana. Tetapi setelah menyelesaikan perhitungan, siswi tersebut menambah angka 1 digit di belakangnya dan meneruskan perhitungan sampai ratusan, ribuan, puluhan ribuan, ratusan ribuan, kemudian jutaan, miliaran, triliunan. Ketika perhitungan sudah hampir mendekati bagian bawah kertas, sang guru memberikan kertas tambahan dan selotip. Beberapa jam kemudian, ketika siswi tersebut memutuskan untuk selesai, berlembar-lembar kertas disambungkan satu sama lain. Ketika sang guru menempelkannya di langit-langit, kertas terakhir menggantung menyentuh lantai. Siswa-siswa di sekolah Montessori mengikuti minat kemanapun minat itu bergerak. Seberapapun cepatnya minat itu bergerak. Bisakah Anda bayangkan? Gadis kecil ini menyelesaikan soal-soal kalkulus di SMA, seperti halnya dia mengerjakan soal-soal pembagian dari langit-langit ke lantai di usia 6 tahun.
Bisakah Anda bayangkan pancaran matanya ketika ibunya menjemputnya di sekolah? Montessori adalah metode sekolah yang terbaik yang pernah saya temukan bagi anak-anak. Dengan caranya yang menyenangkan dan efektif untuk belajar mandiri, tanggung jawab, disiplin diri, kepemimpinan, inisiatif, akademis, dan mencintai belajar seumur hidupnya. Saya sarankan Anda untuk datang ke kelas Montessori untuk membuktikannya sendiri. Duduklah di kelas selama 30 menit. Lihatlah cahaya di mata anak-anak tersebut.